Oke, hello everyone, welcome to analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu koin layer one lagi, yang mana ini ternyata banyak banget teman-teman mintain buat update dan pembahasannya. Dan gak lain gak bukan, untuk koinnya adalah Sui nih teman-teman. Dan ya, per video ini saya record, kalian bisa lihat sendiri untuk Sui ini berada di range harga sekitar 3,3-an US dollar per koinnya. Kalian bisa lihat sendiri di sini untuk price-nya saat ini. Dan kemudian untuk peringkat market cap-nya per video ini saya record di tanggal 5 Mei tahun 2025, Sui menempati posisi ke-11 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya di market kripto. Dan di sini kita bakal bahas banyak nih teman-teman, mengingat juga beberapa hari sebelumnya ini Sui udah unlock token, dan juga kita bakal bahas seputar metrik datanya sampai ke price action nih di sekarang-sekarang ini. Dan tentu sebelum saya lanjut untuk pembahasannya, disclaimer alert ya, bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali nggak bermaksud buat mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan di sini kalau misalkan kita coba intip dulu dari segi chartnya mungkin ya. Nah, di sini kita bisa mengamati buat chartnya Sui. So far memang Sui sepertinya dalam beberapa waktu terakhir ya, mungkin kalau kita buka ke daily time frame-nya biar lebih jelas, ini cukup keseret turun teman-teman, dan ini ada penurunannya yang cukup oke lah ya. Dan kalau kita coba lihat sebenarnya ini juga kalau kita intip dari sini ya teman-teman, kita intip dari segi vesting schedule-nya, dimana kalau kita buka ke bagian pasnya, nah di sini kita bisa lihat bahwasannya memang di tanggal 1 Mei sebelumnya, ini Sui sempat unlock sekitar 0,88% ya dari maksimum supply gitu, dan ini tepat di sekitar 4 hari kemarin. Dan di sini kalau kita coba take notes nih untuk di tanggal 1 Mei tahun 2025, ya mungkin di sekitaran candle yang ini teman-teman. Nah, yang di sinilah ya, kalian bisa lihat, dan ternyata setelah dari tanggal tersebut kita melihat ya ada penurunan ya lumayan lah ya, belasan persen gitu dari Sui. Tapi tentu itu mungkin nggak semata-mata cuman karena dia unlock token aja, tapi juga karena Bitcoin-nya nih yang kalau kita lihat juga ya kalian bisa lihat lah ya, cukup mirip chartnya dengan Sui, kalian bisa lihat sendiri. Nah, dalam beberapa waktu terakhir ya sempat ada penurunan di mana Bitcoin ini juga turun, tapi mungkin secara persentase juga harusnya nggak sedalam Sui lah ya. Ini cuman sekitaran 4% ke bawah, tapi Sui sekitar belasan persen, dan itu wajar ya karena altcoin kan umumnya punya kapitalisasi pasar yang cenderung lebih kecil gitu dari Bitcoin, sehingga secara volatility juga harusnya lebih tinggi. Dan di sini Sui dengan penurunannya pasca memang unlock token dan memang juga keseret mungkin dari Bitcoin yang juga turun. Tapi so far di sini kita lihat dalam daily time frame-nya ya, di sini dia dapat reaction yang positif teman-teman, yang mana per hari ini kita dapat bounce ya lumayan lah ya teman-teman ya, sekitar 5%-an ke atas, dan at least itu juga mengonfirmasi bahwasannya masih ada tekanan beli maksudnya teman-teman yang cukup signifikan gitu dari Sui, yang mana berarti ada reaction nih dari para buyers. Mengingat tekanan jualnya juga sebelumnya cukup signifikan gitu, yang mana kalau kalian lihat nih sempat juga membuat stokastik RSI-nya mulai slowing down dari yang sebelumnya overbought atau jenuh beli, kembali lagi ke bawah gitu atau mulai turun ke bawah untuk stokastik RSI-nya. Kemudian di sini kalau kita amati ya, mungkin buat teman-teman yang juga notice ini, kalau kita coba lihat untuk Sui, di sini tentu sekali lagi saya ingatkan, video ini cuman analisa saya pribadi, always do your own research karena this is not financial advice, bukan saran finansial sama sekali. So teman-teman juga harus do your own research, harus due diligence, harus analisa mandiri, karena ya mungkin aja saya juga keliru gitu teman-teman. Dan di sini kalau teman-teman peka ya dan teman-teman lihat secara jelas, well di sini sebenarnya ada area imbalance atau fair value gap nih dari Sui kalau mungkin kalian buka dari daily time frame. Nah di sini untuk area fair value gap-nya ternyata udah di-fill nih untuk setengahnya, dan ternyata dari setengah ini aja kita dapat reaction yang cukup positif sepertinya. Dan Sui so far kita dapat rebound lah ya yang lumayan gitu. Dan di sini ada beberapa skenario yang mungkin bisa saya paparkan ke teman-teman, dan tentu ini adalah POV dan sudut pandang saya pribadi. Ini cuman pendapat saya pribadi sebagai sesama pelaku pasar kayak kalian semua. Tapi tentunya ya mungkin aja keliru gitu. Maka dari itu seperti yang tadi saya katakan, always do your own research. Ini bukan financial advice, ini bukan saran jual beli, apalagi promosi, enggak sama sekali teman-teman. Jadi kalian juga wajib banget nih buat analisa mandiri secara detail. Yang pertama, di sini so far ya Sui dari POV saya on the track teman-teman, atau ya secara market structure juga so far kita lihat cukup bullish ya dalam beberapa waktu ke belakang juga di sini. Mungkin bisa kita katakan dalam short term hingga medium term-nya atau dalam mid term-nya ini juga cukup bullish.
Dan I think ya, dia memang sedang on the track untuk mengalami kenaikan kembali, yang mana kalau misalkan di sini ternyata kita dapat validasi atau konfirmasi yang cukup positif, which means ini sepertinya sedang dimulai nih dengan candle hijau yang sekarang. Dan if ya SUI ini berhasil take over untuk high point-nya, yang mana high point-nya berada di sekitar sini teman-teman. Nah, untuk high point-nya kan di atas sini ya. Kalau misalkan SUI ini berhasil break dari high point-nya yang which is kalian bisa lihat untuk harganya ada di berapa nih di pojok kanan. Dan kalau misalkan dia bisa take over untuk high point-nya, ini akan menjadi suatu poin yang bagus karena ada potensi untuk dia melanjutkan kembali penguatannya. Dan seperti yang mungkin saya ungkapkan juga ya di video-video sebelumnya, bahwasannya untuk SUI at least ya kita mungkin kalau misalkan pergerakannya dan momentumnya terus seperti ini, buyer set cukup kuat untuk membeli dan juga banyak yang tertarik untuk akumulasi disertai dengan volume yang juga tinggi, mungkin I think ya dalam jangka waktu menengah hingga panjangnya mungkin aja nih kita bakal lihat SUI ini secara target pertama nih at least yang realistis adalah menyentuh di resistance ya yang ada di supply area di atas ini teman-teman, sebagai salah satu target realistis yang mungkin bisa dicapai oleh SUI, dan itu adalah potensi pertama. Namun jika ternyata yang terjadi adalah SUI ini kembali melemah ke harga-harga yang di bawah teman-teman, ada potensi untuk SUI ini ya maybe ya bisa fill dulu keseluruhan fair value gap atau imbalance yang ada. Dan I think kalau kita lihat atau kita mendapatkan pergerakan yang cukup bearish dari SUI, let's say kayak gini teman-teman, ya I think ya mungkin salah satu area demand zone atau support yang perlu diperhatikan adalah ya tentu support terdekatnya yang ada di sini teman-teman, yang ada di range sekitar sini lah ya. Ini juga udah lama atau cukup lama saya tandain dan ini cukup dekat dengan area psikologis ya sekitar 2,3 US dollar gitu. So teman-teman bisa pantau nih buat demand area yang ada di situ juga. Serta kalau kalian pantau nih atau kalian jeli ya, sebenarnya di sini juga ada semacam support atau area demand zone yang cukup minor, yaitu di sekitaran sini. Nah, kalau kita tarik nih, nah lebih kurang seperti ini teman-teman. Nah, di sini ada semacam support yang cukup minor lah ya. Kalian bisa lihat di sini juga cukup banyak sentuhan yang terjadi. Ya, mungkin teman-teman juga bisa notice nih beberapanya. Tapi seperti yang saya katakan, ini adalah support yang minor tapi juga perlu diperhatikan nih untuk pergerakan dari SUI ini. Dan dengan Fibonacci kalau kita gunakan ya di sini, let's say kita gunakan Fibonacci-nya, dan untuk area tersebut juga ada nih di rentang kisaran area 0,5 dari Fibonacci dari SUI ini sendiri. Lebih kurang seperti itu teman-teman untuk beberapa potensinya. Jadi untuk area-area yang perlu diperhatikan mungkin bisa kita katakan sebagai beberapa area atau beberapa area yang perlu kita tinjau, yaitu high point di sini sebagai konfirmasi apabila memang berhasil breakout. Kemudian juga demand zone di sini disertai dengan area 0,5 dan area 0,18-nya secara Fibonacci yang juga teman-teman perlu pantau. Dan juga terakhir mungkin demand area yang ada di bawah sini sebagai konfirmasi nih apabila SUI ini memang melanjutkan penurunannya gitu. Dan lebih kurang seperti itu. Dan ya untuk beberapa skenario-nya tadi udah saya paparkan, dimana kalau dia break high point-nya ya ada potensi dia untuk dalam jangka panjang hit di area supply atau resistance yang di atas ini. Kemudian jika dia ternyata lanjut turun, teman-teman bisa perhatikan untuk area-area tadi, dan konfirmasi terakhir mungkin ada di demand zone atau area support yang ada di sini teman-teman. Tapi hopefully nggak harus turun sampai sana karena memang kita lihat sebenarnya secara pergerakan ya so far masih cukup bullish nih buat SUI ini. Karena kalau turun sedikit ya wajar teman-teman, nggak ada aset yang naik terus gitu. Jadi pasti ada koreksi ya tipis-tipis. Jadi teman-teman wajib banget analisa mandiri juga. Dan di sini kalau kita lihat untuk beberapa metrik data seputar SUI, di mana mungkin kita mulai dari DeFi lama. Di sini teman-teman mungkin bisa lihat ya buat TVL dari SUI, di mana total value lock dari SUI sekitar 1,726 billion of dollar. Dan sebenarnya dalam 24 jam terakhir ini ada penurunan, tapi so far kita lihat trennya cukup oke nih teman-teman, karena dalam beberapa waktu terakhir ya mulai climbing up lah ya. Setidaknya secara tren itu cukup positif. Dan di sini kalau kita lihat dari token terminal, nah di sini kita bisa mengamati untuk beberapa metrik data seputar SUI, di mana saya cukup suka sebenarnya token trading volume yang meningkat lah ya, paling enggak mulai ada pergerakan meningkat meskipun memang dalam beberapa waktu terakhir ini sempat turun, tapi so far cukup positif teman-teman dibandingkan tahun lalu mungkin ya atau beberapa waktu lalu. Dan kemudian kalau kita coba lihat juga dari derivatif datanya SUI, saya suka teman-teman di sini volumenya cukup naik signifikan di sekitaran 4 billion of dollar nih, volume yang cukup tinggi ya, dan wajar karena SUI ini juga koin dengan market cap yang cukup besar dan juga cukup tenar lah ya, cukup terkenal di kalangan pelaku pasar. Meskipun memang open interest-nya cukup menurun, tapi ini dikit aja turunnya. Dan juga total value yang terlikuidasi di SUI ini gendut teman-teman di sekitar 4,71 million of dollar, yang mengartikan juga berarti transaksi di SUI ini cukup banyak ya. Dan di sini kalau kita lihat dari vesting schedule,
ini tadi udah saya jelasin. Jadi, sebelumnya, Sui sempat unlock di tanggal 1 Mei, dan kalau misalkan kita lihat di bagian upcoming berarti yang selanjutnya akan menjadi tanggal ya atau waktu untuk terjadinya unlock kembali itu di tanggal 1 Juni di bulan depan, teman-teman. Ini masih cukup lama, so mungkin teman-teman bisa perhatikan ini ketika memang sudah mendekati tanggalnya aja. Dan di sini kalau kita buka di bagian analytic, nah Sui so far ya di bulan Maret, sorry di bulan Mei maksudnya teman-teman, di bulan Mei so far kita dapat return yang dibuka dengan negatif, yaitu di sekitar minus 3,86%. Tapi ya ini masih minus tipis lah teman-teman ya, kita masih belum bisa judge yang gimana banget seputar return-nya di bulan Mei. Tapi yang kita tahu di bulan Januari, Februari, dan Maret sebelumnya ini memang merah, tapi di bulan April kita berhasil dapat recovery yang cukup signifikan lah ya, rebound yang cukup oke dari Sui, dan mari kita tunggu performanya di bulan Mei ini akan seperti apa. Mengingat sebenarnya secara historical data di bulan Mei ini Sui selalu merah, teman-teman. Baik itu di bulan Mei tahun 2023 maupun 2024. Dan ya hopefully bisa berbeda lah ya di tahun 2025 ini dengan memberikan return yang cukup positif. Tapi gimana menurut teman-teman semua? Apakah menurut kalian Sui ini merupakan salah satu layer one yang cukup menarik buat teman-teman pantau? Atau justru menurut kalian kayaknya Sui ini udah cukup besar market cap-nya atau harganya udah cukup tinggi sehingga mungkin kalian lebih memilih untuk beralih ke layer one atau altcoin lain gitu? Boleh kasih pendapat teman-teman dan komentar kalian di kolom komen di bawah, dan maybe kita bisa discuss bareng di sana. Dan buat teman-teman yang mau request Analisa Koin, feel free kalian boleh request aja di kolom komen di bawah, dan nanti kalau misalkan banyak yang tertarik bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan itu aja seputar Sui. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.